Seluruh harta akan hangus jika mereka terbukti tamak. Dua kakak mulai berkhianat, tapi si bungsu yang dianggap bodoh, ternyata memegang semua rahasia mereka. Absen dulu yuk. Like, subscribe, dan komen, hadir, sebelum kita masuk ke ceritanya. Tanah masih basah oleh hujan semalam, namun udara pagi itu terasa pengap dan panas. Ratusan pelayat berpakaian hitam memadati pemakaman mewah itu, bergerak pelan di antara nisan-nisan marmer yang bisu. Aroma melati dan kemenyan bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana duka yang pekat. Di barisan terdepan, berdiri tiga sosok yang menjadi pusat perhatian, Pandu, Listia, dan Endra. Tiga anak dari almarhum Bambang Prakoso, seorang taipan yang membangun imperium bisnisnya dari nol. Endra, si bungsu, berdiri paling kaku. Matanya yang sembab menatap kosong pada peti kayu jati di depannya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis sejak 3 hari lalu, saat ia menggenggam tangan ayahnya yang dingin untuk terakhir kali. Baginya, pemakaman ini hanyalah formalitas yang menyakitkan. Ia hanya ingin semuanya berakhir. Ia masih bisa mengingat tawa ayahnya saat mereka memancing, atau bau cerutu milt yang selalu menempel di ruang kerja beliau. Di sebelahnya, Listia, sang kakak tengah, adalah potret drama yang sempurna. Isak tangisnya terdengar paling keras di antara pelayat. "Papa, kenapa tinggalin Listia, Pa?" serunya, tubuhnya bergetar hebat. Ia menyeka air mata dengan sapu tangan sutra berenda, namun orang-orang yang cukup dekat bisa melihat matanya tidak semerah hidungnya. Sesekali, di antara isak tangisnya, matanya melirik tajam ke arah kerumunan mitra bisnis ayahnya, seolah mengabsen siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Di sisi lain, Pandu, si sulung, berdiri tegak seperti patung. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Ia tidak menangis, namun bukan karena duka yang tertahan seperti Endra, melainkan karena fokus. Matanya sibak, mengawasi prosesi dengan efisiensi seorang manajer. Ia memberi isyarat singkat kepada petugas pemakaman, mengecek jam tangan mewahnya, dan berbisik kepada asisten pribadinya yang berdiri di belakangnya. Bagi Pandu, kematian ayahnya adalah sebuah transisi kekuasaan. Duka adalah kemewahan yang tidak bisa ia nikmati saat ini. "Silakan, Mas Pandu, untuk penaburan bunga pertama," ujar seorang petugas. Pandu maju selangkah, mengambil segenggam mawar dan melati, lalu menaburkannya tanpa ekspresi. Listia menyusul, nyaris pingsan dalam pelukan seorang kerabat jauh sebelum akhirnya melemparkan bunganya dengan gerakan teatrikal. Kini giliran Endra. Ia melangkah maju, tangannya gemetar. Ia mengambil segenggam bunga, namun tangannya berhenti di udara. Ia tidak menaburkannya. Ia hanya menatap gundukan tanah itu. Ayah sudah pergi. Realitas itu menghantamnya lagi. Ini bukan mimpi buruk. "Endra," desis Pandu, pelan namun tajam. Semua orang menunggu. Endra tersentak. Rasa malu menjalari pipinya. Cepat-cepat ia menaburkan bunga itu, lalu mundur teratur, kembali ke posisinya sebagai bayangan di antara kedua kakaknya yang dominan. Saat prosesi berakhir dan para pelayat mulai membubarkan diri, mengucapkan bela sungkawa, Pandu sibuk menjabat tangan para pejabat dan kolega. Listia, dengan mata yang kini benar-benar merah, setelah dipaksa menangis, menerima pelukan simpati. Endra hanya berdiri di dekat nisan. Ia merasa terasing. Seorang pria tua berjas rapi yang sedari tadi berdiri di kejauhan, Pak Cipto, sang notaris keluarga, mendekatinya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk bahu Endra 2 kali. Sebuah gestur kecil, namun terasa lebih tulus daripada semua isak tangis Listia. "1 minggu lagi," bisik Pak Cipto, begitu pelan hingga hanya Endra yang bisa mendengarnya. "Kita berkumpul di ruang kerja Tuan Bambang. Untuk peti itu." Endra mengangguk. Peti. Satu kata itu menggantung di udara, syarat akan makna yang belum ia pahami. Seminggu berlalu dalam keheningan yang canggung. Rumah besar keluarga Prakoso terasa hampa tanpa kehadiran Bambang. Tawa kerasnya yang biasa menggema di ruang makan kini hilang, digantikan oleh bisik-bisik tegang antara Pandu dan Listia. Tepat pukul 10 pagi, di hari ke-7, mereka bertiga berkumpul di ruang kerja almarhum ayah mereka. Ruangan itu beraroma maskulin, campuran kayu cedar, tembakau pipa, dan buku-buku tua.
Semua perabotan masih sama. Kursi kulit besar milik Bambang di belakang meja mahoni yang kokoh kini terasa seperti singgasana yang kosong. Pak Cipto sudah duduk di salah satu kursi tamu, sebuah koper kulit usang di sisinya. Wajahnya setenang dan sedingin biasanya, seperti lembaran akta notaris. Pandu duduk tegak, jelas tidak sabar. Listia mengetuk-ngetukkan kuku jarinya yang terawat sempurna di lengan kursi. Endra memilih sofa di sudut, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin. Selamat pagi, Pak Cipto membuka suara, nadanya datar. Kita berkumpul hari ini sesuai amanat terakhir dari almarhum Tuan Bambang. Beliau berpesan agar tepat 7 hari setelah kepergiannya, saya membuka peti warisan di hadapan kalian bertiga. Pandu dan Listia saling pandang. Kilat antisipasi terlihat jelas di mata mereka. Peti warisan adalah legenda di keluarga mereka. Sebuah peti kayu sonokeling berukir naga yang selalu terkunci di sudut ruang kerja Bambang. Ayah mereka sering berkata sambil tertawa, semua rahasiaku ada di sini. Pak Cipto mengeluarkan sebuah kunci kuningan kecil dari amplop bersegel dan berjalan menuju peti itu. Bunyi, klik, saat kunci diputar terdengar nyaring di ruangan yang senyap. Sang notaris membuka tutup peti yang berat itu. Pandu dan Listia refleks mencondongkan tubuh ke depan. Mereka mengharapkan tumpukan sertifikat saham, kunci safe deposit box, atau mungkin batangan emas. Yang mereka lihat adalah kekecewaan. Isi peti itu 90% adalah kenang-kenangan. Sebuah foto hitam putih Bambang muda bersama istrinya. 3 buah buku gambar usang milik anak-anaknya saat TK. Ada gambar robot kaku, milik Pandu, gambar putri dengan gaun mekar, milik Listia, dan gambar 2 orang bergandengan tangan di bawah matahari, milik Endra. Ada juga sebungkus cerutu yang sudah kering, pipa cangklong tua, dan setumpuk surat yang diikat pita. Ini saja, desis Listia, nadanya jijik. Ini peti kenangan, bukan peti warisan. Ayah mempermainkan kita. Sabar, Listia, kata Pandu, meski rahangnya mengeras karena menahan geram. Pasti ada sesuatu. Pak Cipto. Pak Cipto mengabaikan ledakan emosi Listia. Dengan hati-hati, ia merogoh ke dalam peti dan mengeluarkan satu-satunya benda yang tampak resmi. Sebuah amplop coklat tebal dengan segel lak merah berlogo keluarga Prakoso. Ini, kata Pak Cipto, adalah wasiat awal. Surat instruksi dari Tuan Bambang. Ia memecahkan segel lak itu, mengeluarkan beberapa lembar kertas, dan mulai membacanya dengan suara monoton yang menggema. Pak Cipto berdeham, menyesuaikan kacamatanya. Surat wasiat dan instruksi khusus, ia memulai. Saya, Bambang Prakoso, dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan. Pak Cipto melewati bagian pembukaan hukum yang standar, langsung ke intinya. Dengan ini, saya memutuskan bahwa seluruh aset saya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk namun tidak terbatas pada 100% kepemilikan saham di PT Cakranusa, seluruh properti atas nama saya, dan simpanan dana di bank manapun, akan. Pandu menahan napas. Listia berhenti mengetukkan jarinya. Akan dibekukan sementara selama 30 hari kalender, terhitung sejak surat ini dibacakan. Apa? Pandu setengah berteriak, ia langsung berdiri dari kursinya. Dibekukan? Apa maksudnya? Perusahaan tidak bisa dibekukan, Pak Cipto. Ada ratusan karyawan, ada kontrak yang berjalan. Mohon tenang, Mas Pandu, kata Pak Cipto, matanya tak beralih dari kertas. Surat ini belum selesai. Pandu duduk kembali, tapi napasnya memburu. Pak Cipto melanjutkan, selama masa 30 hari ini, operasional perusahaan akan diawasi oleh Dewan Direksi yang telah saya tunjuk sementara, tanpa intervensi dari ahli waris. Ini tamparan kedua bagi Pandu, yang merasa dialah pewaris sah yang seharusnya langsung mengambil alih. Setelah 30 hari berakhir, lanjut Pak Cipto, suaranya sedikit lebih keras, seluruh aset warisan tersebut akan dibagi rata menjadi tiga, bagian yang sama untuk ketiga anak saya, Pandu Prakoso, Listia Prakoso, dan Endra Prakoso. Endra terkejut. Dibagi rata? Selama ini ia selalu berasumsi Pandu akan mendapat porsi terbesar sebagai penerus. Tunggu,
potong Listia, matanya menyipit. Dibagi rata? Begitu saja? Ia terdengar kecewa. Tentu saja ia ingin bagian yang sama dengan Endra, tapi ia berharap Pandu mendapat lebih sedikit. Ada klausul, tambah Pak Cipto. Dan ini adalah bagian terpenting dari instruksi beliau. Ruangan kembali senyap. Pak Cipto membaca, kecuali. Satu kata itu menggantung di udara, mengubah seluruh atmosfer ruangan. Kecuali, jika dalam kurun waktu 30 hari masa evaluasi tersebut, terbukti adanya pelanggaran etika berat, atau tindakan tidak terpuji, yang dilakukan oleh salah satu ahli waris, yang bertujuan untuk mencurangi atau merugikan hak ahli waris lainnya. Pandu dan Listia saling berpandangan cepat. Ekspresi mereka tak terbaca. Jika hal itu terbukti, Pak Cipto menekan kalimatnya, maka ahli waris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut akan kehilangan seluruh hak warisnya. Seluruh bagiannya akan dialihkan kepada ahli waris yang menjadi korban kecurangan tersebut. Keheningan yang pecah setelah kalimat itu sungguh memekakan telinga. Ini bukan wasiat. Ini adalah ujian. Sebuah permainan berbahaya yang dirancang oleh Bambang dari liang kuburnya. Itu absurd. Listia tertawa, tapi terdengar gugup. Apa standarnya, pelanggaran etika? Siapa hakimnya? Ini konyol. Ayah pasti sudah pikun saat menulis ini, geram Pandu, lebih pada dirinya sendiri. Pak Cipto melipat surat itu. Saya hanya menjalankan amanat. Tuan Bambang sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Beliau telah menunjuk saya sebagai eksekutor dan penilai tunggal dari klausul ini. Keputusan saya, 30 hari dari sekarang, akan bersifat final dan mengikat. Sang notaris memasukkan kembali surat itu ke dalam koper kulitnya. Tidak ada lagi yang perlu dibahas hari ini. Kita bertemu lagi di ruangan ini, 30 hari dari sekarang, untuk pembacaan wasiat final. Pak Cipto berdiri, mengangguk singkat, dan berjalan keluar ruangan, meninggalkan tiga bersaudara itu dalam kebingungan dan amarah yang baru lahir. Malam itu, rumah besar terasa semakin dingin dan menekan. Endra tidak bisa tidur. Klausul wasiat ayahnya terus berputar di kepalanya. Pelanggaran etika. Mencurangi hak ahli waris lain. Kenapa ayahnya melakukan ini? Seolah-olah beliau tahu mereka akan saling menerkam. Haus, Endra turun dari kamarnya di lantai 2 menuju dapur. Ia berjalan tanpa alas kaki di lantai marmer yang dingin. Saat ia melewati lorong gelap di lantai bawah, ia melihat seberkas cahaya tipis keluar dari bawah pintu ruang kerja ayahnya. Ia berhenti. Samar-samar ia mendengar suara, diredam oleh pintu kayu yang tebal. Suara Pandu dan Listia. Endra tidak berniat menguping. Tapi sesuatu dalam nada bicara mereka, rendah dan mendesak, membuatnya diam di tempat. Ia melangkah lebih dekat, menempelkan telinganya ke kayu pintu. Tentu saja ayah sudah pikun. Suara Listia terdengar jelas, tajam seperti pecahan kaca. Klausul itu gila. Ini jebakan. Dia sengaja mengadu domba kita. Fokus, Listia. Bukan itu masalahnya, balas suara Pandu yang berat dan terkendali. Masalahnya adalah, dibagi rata. Itu tidak adil. Aku yang bekerja di perusahaan selama 10 tahun terakhir. Endra, apa yang dia lakukan? Main-main dengan komputer dan tanamannya? Dia tidak tahu apa-apa soal bisnis. Hati Endra mencelos. Sakit. Ia tahu kakaknya menganggapnya lemah, tapi ia tidak tahu Pandu memandangnya serendah itu. Tepat, sambar Listia. Kalau asetnya dibagi rata, bagian Endra akan hancur dalam setahun. Dia itu bodoh, Mas. Terlalu polos. Dia akan ditipu orang. Lebih baik asetnya kita yang kelola. Ada jeda sejenak. Endra bisa membayangkan Pandu sedang mengusap dagunya, berpikir. Kita tidak bisa membiarkan warisan ayah hancur di tangan si bodoh itu, lanjut Listia, suaranya lebih pelan, lebih persuasif. Kita harus amankan posisi kita. Kita harus pastikan kita yang mengendalikan semuanya, sebelum 30 hari ini selesai. Amankan, ulang Pandu. Bagaimana caranya? Pak Cipto mengawasi kita. Pak Cipto hanya manusia. Dia hanya tahu apa yang dia lihat. Yang penting, kita harus membuat Endra setuju
bahwa kita lebih baik dalam mengelola aset. Kita buat dia menyerahkan haknya secara sukarela. Menyerahkan haknya? Ya. Surat kuasa. Pengalihan manajemen. Apapun itu. Dia terlalu polos, dia akan tanda tangan apa saja jika kita bilang ini demi melindungi dia. Anggap saja ini manuver bisnis. Ayah pasti mengerti. Endra merasa mual. Manuver bisnis. Melindungi dia. Kata-kata itu terdengar seperti racun yang dibalut madu. Ia mundur perlahan dari pintu. Hausnya hilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Serigala itu ada di dalam rumah. Bukan hanya satu, tapi dua. Dan mereka baru saja memutuskan bahwa dia adalah mangsanya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat berbeda. Endra, dengan lingkaran hitam di bawah matanya karena tidak tidur, hanya mengaduk-aduk buburnya. Listia, sebaliknya, tampak ceria luar biasa. Ia mengenakan blus sutra berwarna cerah, riasannya sempurna. Bahkan Pandu terlihat lebih santai, membaca koran bisnisnya sambil sesekali tersenyum tipis. Pagi, Endra, sapa Listia dengan nada manis yang dibuat-buat, nada yang sudah lama tidak didengar Endra. Tidurmu nyenyak, sayang? Endra hanya bergumam pelan. Mas Pandu dan aku semalam ngobrol panjang, lanjut Listia, meletakkan sendoknya. Kami benar-benar khawatir sama kamu. Endra mengangkat kepalanya. Khawatir? Iya, Pandu menimpali, melipat korannya dan menatap Endra dengan tatapan yang ia pikir kebapakan, namun bagi Endra kini terlihat seperti tatapan predator. Wasiat ayah itu rumit. Klausul-klausulnya, pembekuan aset, evaluasi. Kami tidak mau kamu terbebani dengan semua ini. Kamu kan duniamu bukan di sini, Endea, tambah Listia lembut, mengulurkan tangan seolah ingin mengelus rambut Endra, tapi Endra sedikit menghindar. Dunia bisnis itu kejam. Kamu terlalu baik untuk ini. Endra teringat percakapan semalam. Dia itu bodoh, Mas. Terlalu polos. Maksud Mbak? Tanya Endra, suaranya pelan. Pandu mengambil alih. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tas kerjanya dan meletakkannya di atas meja, di sebelah mangkuk bubur Endra. Ini, kata Pandu. Surat kuasa. Hanya formalitas. Jantung Endra berdebar kencang. Sudah dimulai. Ini cuma surat kuasa manajemen, jelas Pandu, seolah bicara pada anak kecil. Ini intinya memberi Mas dan Mbak Listia wewenang untuk mewakili kepentingan kamu selama 30 hari ke depan. Mengurus rapat, mengambil keputusan bisnis, bicara dengan Cipto. Jadi kamu tidak perlu pusing. Kamu bisa tenang, tidak usah mikirin apa-apa. Kami yang akan urus bagian rumitnya. Ini demi melindungi kamu, Endea, tambah Listia, matanya menatap Endra penuh kasih sayang. Supaya hak kamu aman. Kami kan kakakmu, kami pasti menjagamu. Endra menatap lembaran dokumen di depannya. Di bagian bawah, ada garis kosong untuk tanda tangannya. Tangan kanannya terasa gatal ingin segera lari. Tanda tangan saja. Biarkan mereka urus. Hidupmu akan mudah. Suara itu berbisik di kepalanya. Tapi suara lain, suara ayahnya, bergema lebih keras. Jangan pernah tanda tangan sesuatu yang tidak kamu mengerti, Endea. Sekalipun itu dari keluargamu sendiri. Endra menelan ludah. Ia menatap Pandu, lalu Listia. Senyum mereka tampak kaku, menunggu. Aku? Endra memulai, suaranya sedikit bergetar. Aku perlu baca ini dulu, Mas, Mbak. Senyum di wajah Listia langsung lenyap. Dibaca? Endra, ini cuma surat kuasa standar. Mbak sudah jelaskan. Jangan kayak anak kecil, deh. Aku bukan anak kecil, kata Endra, lebih tegas dari yang ia duga. Pandu mengerutkan kening. Kami berusaha membantumu, Endra. Jangan mempersulit keadaan. Aku tahu, kata Endra sambil berdiri, mengambil map itu. Tapi aku tetap ingin membacanya dulu di kamarku. Aku cuma perlu waktu untuk berpikir. Raut wajah Pandu mengeras. Jelas ia tidak menyangka si bungsu akan menolak. Terserah, katanya dingin, kembali membuka korannya. Tapi jangan lama-lama.
Waktu kita cuma 30 hari. Endra mengangguk kaku. Permisi. Ia berjalan cepat meninggalkan ruang makan, merasakan dua pasang mata menusuk punggungnya. Ia masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja memenangkan pertempuran pertama. Tapi ia tahu, ini barulah awal dari perang yang sebenarnya. Mereka menganggapnya bodoh dan polos. Mungkin memang begitu. Tapi ia tidak akan menjadi mangsa yang pasrah. Endra membanting pintu kamarnya dan menguncinya. Napasnya tersengal, dan dokumen surat kuasa di tangannya terasa seperti bara api. Jantungnya berdentam keras di dalam dada, memompa campuran antara rasa takut dan adrenalin. Dia itu bodoh, Mas. Terlalu polos. Suara Listia dari balik pintu semalam terngiang-ngiang, kini diperkuat oleh senyum palsu dan tatapan meremehkan mereka di meja makan. Mereka tidak sedang berusaha melindunginya. Mereka sedang memasang perangkap. Endra menatap sekeliling kamarnya. Ini adalah dunianya. Penuh dengan buku, beberapa tanaman sukulen di jendela, dan di sudut, tumpukan kotak peralatan yang sudah lama tidak ia sentuh. Ayahnya selalu mendukung hobinya, bahkan ketika Pandu mencemoohnya sebagai buang-buang waktu. Hobi Endra adalah teknologi miniatur. Gadget, microcontroller, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan review teknologi. Kamu punya mata yang jeli, Endea, kata ayahnya suatu kali, saat Endra menunjukkan kamera seukuran kancing yang ia modifikasi. Kamu melihat detail yang orang lain lewatkan. Saat itu, kata-kata itu terdengar seperti pujian biasa. Sekarang, itu terdengar seperti sebuah instruksi. Dengan tekad yang baru mengeras, Endra menarik sebuah kotak besar dari bawah tempat tidurnya. Debu menyelimutinya. Ia membukanya. Di dalamnya, terbungkus beludru antistatis, ada harta karunnya, beberapa mikrokamera seukuran ujung pensil, perekam suara sensitif, hard drive portable berkapasitas besar, dan gulungan kabel tipis. Dia bukan anak kecil yang polos. Dia adalah seorang pengamat. Dan sekarang, dia akan menjadi seorang kolektor. Kolektor bukti. Dia tahu di mana harus meletakkannya, ruang kerja ayah. Tempat itu telah beralih fungsi dari suaka menjadi sarang ular. Dia hanya butuh kesempatan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Saat makan siang, yang lagi-lagi hening dan canggung, Listia mengumumkan, Mas Pandu, kita harus ke kantor pusat setelah ini. Ada rapat dewan mendadak yang ingin bicara soal transisi. Ia melirik Endra saat mengatakan itu. Kita mungkin akan pulang malam. Bagus, kata Pandu. Kita tunjukkan pada mereka siapa yang masih berkuasa. Begitu mobil Mercedes Pandu menghilang dari gerbang depan, Endra beraksi. Dengan peralatan di dalam tas ranselnya, ia menyelinap ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu terasa dingin. Ia merasa seperti pengkhianat, mengotori tempat suci ini. Tapi ia juga merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghormati wasiat ayahnya yang sebenarnya, ujian kejujuran. Tangannya sedikit gemetar. Dia bukan mata-mata profesional. Dia hanya seorang adik yang ketakutan. Kamera pertama ia sembunyikan di dalam kisi-kisi ventilasi AC yang menghadap langsung ke meja utama. Kabel tipisnya ia selipkan di sepanjang celah dinding dan dihubungkan ke unit perekam kecil di balik lemari buku. Kamera kedua, yang nirkabel, ia selipkan di antara duri-duri patung naga kayu yang menjadi hiasan meja. Sudutnya sempurna untuk menangkap siapa saja yang duduk di kursi tamu. Terakhir, perekam suara. Ini yang paling penting. Ia merangkak ke bawah meja mahoni yang berat itu, meja tempat ayahnya menandatangani jutaan kesepakatan, dan menempelkan perekam sensitif itu di bagian bawah laci tengah. Dia selesai dalam 20 menit. Tepat saat ia menutup pintu ruang kerja di belakangnya, keringat dingin membasahi kaosnya. Dia kembali ke kamarnya, menghubungkan penerima sinyal ke laptopnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu. Dan dia tahu, dia tidak akan menunggu lama. Di dalam mobil yang melaju kencang membelah kemacetan Jakarta, Listia melepaskan kacamata hitamnya. Wajahnya tidak lagi tersenyum manis. Si bodoh itu berani menolak, desisnya, memukul sandaran tangan berlapis kulit. Dia pikir dia siapa? Perlu waktu berpikir? Apa yang mau dia pikirkan? Dia bahkan tidak bisa berpikir. Pandu,
Yang fokus menyetir, hanya mendengus. Dia tidak menolak, Liz. Dia minta waktu. Itu berbeda. Itu artinya dia takut. Tapi ini merepotkan. Rencana A, mendapatkan kuasanya secara sukarela, gagal. Lalu apa? Kita paksa dia tanda tangan? Tidak, kata Pandu, suaranya dingin dan terhitung. Terlalu kentara. Pak Cipto mengawasi kita. Jika Endra mengadu, kita bisa kena klausul pelanggaran etika itu. Kita tidak akan melakukan kesalahan bodoh. Pandu memutar setir, keluar dari jalan utama menuju kawasan bisnis yang lebih sepi. Kita tidak ke kantor pusat, katanya. Listia menoleh. Lalu kemana? Rencana B. Kita tidak butuh tanda tangan Endra. Pandu tersenyum tipis. Kita butuh tanda tangan ayah. Listia terdiam sejenak, lalu matanya berbinar penuh pemahaman jahat. Mas, kamu serius? Mobil itu berhenti di depan lobi gedung perkantoran butik yang tidak mencolok. Mereka tidak sedang menemui dewan direksi. Mereka akan menemui pengacara mereka yang lain. Seseorang yang namanya tidak pernah disebut di depan Bambang. Mereka duduk di ruang rapat mewah berpanel kayu gelap. Seorang pria perlente berusia 50-an, Pak Darmawan, masuk sambil tersenyum lebar. Ia adalah antitesis dari Pak Cipto yang kaku. Darmawan licin, aromanya mahal, dan matanya selalu bergerak, mengkalkulasi. Pandu, Listia, turut berduka, katanya, suaranya halus seperti sutra. Ayah kalian orang hebat. Sekarang, apa yang bisa saya bantu untuk mengamankan warisannya? Pandu langsung ke intinya. Pak Cipto membacakan wasiat yang problematik. Dibekukan 30 hari, ada klausul jebakan. Kami tidak bisa mengambil risiko. Kami butuh dokumen yang lebih kuat, sela Listia, mengambil alih. Sesuatu yang ditemukan, kemudian. Sesuatu yang membatalkan klausul konyol itu. Darmawan bersandar. Surat wasiat baru? Sulit. Pak Cipto adalah eksekutor resmi. Wasiat yang dia pegang pasti yang terdaftar. Bukan wasiat baru, kata Listia, matanya berkilat cerdas. Bagaimana dengan surat utang? Atau lebih baik lagi, surat perjanjian pengalihan aset. Seolah-olah ayah, sebelum meninggal, setuju mengalihkan sebagian besar saham Cakranusa ke perusahaan Cangkang Baru. Perusahaan milik kami berdua. Pandu mengangguk setuju. Kita bisa buat tanggalnya sebulan sebelum ayah wafat. Tepat saat kondisi beliau mulai menurun. Kita bisa katakan beliau ingin menyederhanakan asetnya. Pak Cipto tidak akan bisa membantah dokumen bisnis yang sah. Darmawan tersenyum. Ini adalah spesialisasinya. Itu bisa diatur. Tentu, perlu surat keterangan dokter yang mendukung bahwa Tuan Bambang dalam kondisi bingung, namun masih bisa menandatangani. Itu akan memakan biaya besar. Biaya bukan masalah, kata Pandu. Satu hal lagi, kata Darmawan. Tanda tangan Tuan Bambang terkenal sulit ditiru. Kalian harus punya contoh yang sangat bersih. Dan harus sempurna. Listia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Tanda tangan Bambang di sebuah dokumen lama. Kami punya akses ke seluruh arsip beliau. Beri kami draftnya, kami akan urus referensinya. Kesepakatan tercapai. Mereka berjabat tangan. Rencana B, rencana pemalsuan besar-besaran, telah resmi dimulai. Endra menghabiskan 2 hari berikutnya dalam kecemasan. Dia hampir tidak keluar kamar. Dia hanya menatap layar laptopnya, di mana 4 jendela kecil menunjukkan rekaman langsung dari ruang kerja ayahnya yang kosong. Dia mulai ragu. Mungkin dia salah? Mungkin mereka benar-benar pergi ke kantor? Lalu, pada malam ketiga, mereka masuk. Pandu dan Listia memasuki ruang kerja. Listia langsung menuju bar kecil di sudut, menuangkan 2 gelas whisky. Pandu duduk di kursi kebesaran ayahnya, menyandarkan punggung seolah-olah itu miliknya. Endra menaikkan volume di headphone-nya. Jantungnya berdebar kencang. Darmawan sudah mengirim draft kasarnya, kata Pandu, menyalakan komputer di meja. Bagus, sahut Listia, memberikan gelas pada Pandu. Ia duduk di seberang meja.
Aku sudah mengumpulkan setidaknya 10 contoh tanda tangan ayah dari dokumen-dokumen lama di brankas. Ada yang pakai pulpen, ada yang spidol. Cukup untuk dipelajari oleh ahli kita. Ahli kita lebih baik cepat, geram Pandu. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin cepat dokumen ini ditemukan, semakin baik. Listia tertawa. Suara tawanya yang renyah terdengar mengerikan melalui headphone Endra. Dingin dan tanpa humor. Aku masih tidak percaya si bodoh Endra itu, katanya sambil menyesap minumannya. Dia benar-benar mengira dia bisa berpikir? Hah, memangnya otaknya ada isinya? Pandu terkekeh. Biarkan saja. Semakin dia mengunci diri di kamar, semakin baik. Dia tidak akan mengganggu. Dia terlalu sibuk dengan tanaman dan komputernya. Dia pikir dia akan dapat sepertiga. Lanjut Listia, tawa kecilnya semakin jahat. Dia tidak sadar, begitu dokumen Darmawan keluar, kita akan ambil 90%. Dia hanya akan dapat sisa-sisanya. Mungkin rumah ini. Itu pun kalau kita sedang bermurah hati. Anggap saja itu bayaran untuk kenaifannya, balas Pandu, mengangkat gelasnya. Untuk Cakranusa. Untuk kita. Untuk kita, ulang Listia. Gelas mereka berdentim. Klik. Di kamarnya, Endra menekan tombol, simpan. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah kemarahan yang membeku. Wajahnya pucat, matanya menatap tajam ke layar di mana kedua kakaknya sedang bersulang untuk pengkhianatan mereka. Dia punya bukti pertamanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka sunyi. Karena rencana pemalsuan mereka sedang berjalan di belakang layar, Pandu dan Listia kembali fokus untuk menghancurkan mental Endra. Mereka tidak lagi menawarinya surat kuasa. Mereka kini menggunakan taktik yang lebih halus dan lebih kejam, gaslighting. Setiap interaksi kecil dirancang untuk membuatnya merasa tidak kompeten, bodoh, dan tidak berharga. Saat makan malam, Listia akan bercerita dengan nada prihatin. Aku baru dapat tagihan dari vendor kafe kamu yang dulu itu, Endea. Yang gagal total. Masih ada sisa utang ternyata. Astaga, untung ayah yang beresinnya. Coba kalau kamu yang harus urus, pusing pasti. Endra hanya diam, mengepalkan tangan di bawah meja. Pandu menggunakan pendekatan yang berbeda. Dia akan menasihatinya dengan nada kebapakan palsu saat mereka kebetulan berpapasan di lorong. Endea, Mas tahu kamu masih bingung soal wasiat. Ini Mas kasih tahu ya, dunia bisnis itu bukan main-main. Kemarin Mas lihat laporan kartu kreditmu. Kamu bahkan lupa bayar tagihan bulan lalu sampai kena denda. Ayah lagi yang beresin. Bagaimana kamu mau mengurus warisan miliaran kalau tagihan kecil saja kamu lupakan? Mereka menusuknya berulang kali di titik terlemahnya, kegagalan-kegagalan masa lalunya. Mereka memperkuat narasi bahwa dia adalah si bungsu yang manja, si bodoh yang tidak bisa diandalkan, si gagal yang selalu butuh diselamatkan. Dan itu hampir berhasil. Di kesunyian kamarnya, Endra mulai goyah. Keraguan merayap masuk. Mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak mampu. Kafe itu, tagihan kartu kredit itu, semuanya benar. Mungkin aku hanya akan menghancurkan warisan ayah. Dia merasa putus asa. Dia merasa sendirian. Lalu, dia teringat laptopnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka file, rekaman 01 MP3. Dia memutar ulang percakapan di ruang kerja itu. Dia hanya akan dapat sisa-sisanya. Anggap saja itu bayaran untuk kenaifannya. Rasa ragu itu menguap seketika, digantikan oleh amarah yang dingin dan jernih. Mereka tidak sedang mengkhawatirkannya. Mereka sedang mematahkannya. Mereka ingin dia hancur secara mental sehingga ketika mereka menyajikan dokumen palsu itu, dia sudah terlalu lelah untuk melawan. Endra menutup laptopnya. Tekadnya kembali. Dia tidak akan patah. Seminggu sebelum batas waktu 30 hari berakhir. Ketegangan di rumah itu bisa diiris dengan pisau. Dokumen palsu dari Darmawan sudah hampir siap. Malam itu, Endra sedang memantau laptopnya ketika dia melihat Pandu masuk ke ruang kerja sendirian. Dia tidak terlihat tenang. Dia tampak panik. Pandu mondar-mandir. Ia membuka-buka tumpukan dokumen resmi yang diberikan Pak Cipto,
salinan daftar aset. Dia membolak-baliknya dengan kasar. Di mana? Sialan, umpat Pandu ke ruangan kosong. Dia membanting tumpukan kertas itu ke meja. Dia menelepon seseorang. Listia. Ke ruang kerja. Sekarang. Ini penting. 5 menit kemudian, Listia masuk, masih mengenakan jubah mandinya. Ada apa, Mas? Kamu kayak cacing kepanasan. Dokumennya sudah jadi? Bukan itu, bentak Pandu. Lihat ini. Dia menyodorkan daftar aset dari Pak Cipto. Lihat daftar propertinya. Listia membaca sekilas. Ya, standar. Apartemen, ruko, tanah di. Matanya tiba-tiba membelalak. Dia membaca daftar itu lagi, lebih teliti. Tunggu. Mas, di mana Villa Puncak? Villa Puncak adalah mahkota properti keluarga. Sebuah kompleks mewah di atas bukit, tempat mereka menghabiskan masa kecil. Nilainya tak terhingga, tidak hanya secara finansial tapi juga sentimental. Tidak ada, seru Pandu, wajahnya merah padam. Tidak ada di daftar aset Cipto. Tidak ada di arsip bank. Aset itu hilang. Lenyap dari daftar warisan. Keduanya terdiam. Pikiran mereka langsung bekerja, mencari kambing hitam. Ayah tidak mungkin menjualnya. Dia terlalu menyayangi tempat itu, kata Listia, suaranya bergetar. Tentu saja tidak, geram Pandu. Dia pasti memberikannya pada seseorang. Mata mereka bertemu. Hanya ada satu orang di rumah ini yang selalu dibela ayah, yang dianggap polos dan sentimental. Endra, desis Listia. Anak licik itu, raung Pandu. Dia pura-pura bodoh. Dia pasti tahu soal ini. Ayah pasti memberikannya diam-diam sebelum meninggal. Dia menipu kita semua. Akal sehat mereka, yang sudah tipis karena keserakahan, kini putus. Mereka tidak lagi berpikir tentang pelanggaran etika. Ini adalah kemarahan murni. Endra, di kamarnya, melihat mereka berdua di layar, wajah mereka penuh amarah. Dia melihat mereka berbalik dan berjalan cepat keluar dari ruang kerja. Dia mendengar langkah kaki berat berlari di lorong. Menuju kamarnya. Brak, brak, brak. Endra, buka pintunya. Suara Pandu menggelegar. Endra cepat-cepat menutup laptopnya, tapi terlambat. Pintunya didobrak terbuka. Pandu dan Listia menyerbu masuk. Apa, ada apa, Mas? Tanya Endra, mundur ketakutan. Jangan pura-pura, teriak Listia, matanya liar. Di mana dokumennya? Dokumen Villa Puncak. Aku nggak tahu apa-apa soal villa. Bohong. Pandu melangkah maju dan mencengkeram kerah kaos Endra, mendorongnya hingga punggungnya membentur dinding. Kamu pikir kamu pintar, hah? Kamu mau main-main sama kami? Ayah memberikannya padamu, kan? Mas, sakit, aku nggak tahu. Sumpah. Endra terbatuk, ketakutan murni menjalari dirinya. Listia mulai menggeledah kamar. Dia merobek spray, membuka laci, melempar buku-buku ke lantai. Pasti di sini. Anak sialan ini menyembunyikannya. Lepas, Mas. Aku benar-benar nggak tahu, rintih Endra, matanya mulai berair. Pandu menatap tajam ke mata adiknya. Dia melihat sesuatu di sana. Bukan kelicikan. Hanya ketakutan murni. Pandu sadar. Endra benar-benar tidak tahu. Ini membuat Pandu semakin marah. Dia melepaskan cengkeramannya dengan kasar, mendorong Endra hingga jatuh terduduk di lantai. Dasar tidak berguna, desis Pandu, jijik. Sialan, jerit Listia, frustrasi karena tidak menemukan apa-apa. Kalau bukan dia, lalu siapa? Aset itu hilang. Mereka berdua menatap Endra yang terduduk di antara kamarnya yang berantakan. Mereka tidak mendapatkan jawaban. Dengan perasaan marah dan bingung, mereka berdua keluar dari kamar, membanting pintu di belakang mereka. Endra duduk terdiam selama beberapa menit, tubuhnya gemetar. Kamarnya hancur. Harga dirinya diinjak-injak. Mereka baru saja menyerangnya secara fisik. Perlahan, getaran itu berhenti. Dia menatap pintu yang tertutup. Air mata yang tadi menggenang kini mengering,
digantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Ini bukan lagi soal uang. Ini bukan lagi soal warisan. Ini adalah perang. Dan dia tidak akan kalah. Endra duduk di lantai selama hampir 1 jam, di tengah puing-puing kamarnya. Pintu kamarnya rusak di bagian engsel, buku-bukunya berserakan, pakaian terlempar dari laci, dan pot sukulen kesayangannya pecah di lantai. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sisa-sisa adrenalin dan rasa takut yang baru saja ia alami. Cengkeraman Pandu masih terasa di kerah bajunya, dan tatapan jijik Listia terpatri di ingatannya. Mereka telah melanggar batas. Mereka tidak hanya menganggapnya bodoh, mereka menganggapnya sebagai serangga yang bisa diinjak jika menghalangi jalan. Serangan fisik itu adalah eskalasi yang tidak pernah Endra bayangkan. Selama ini, senjata mereka adalah kata-kata, hinaan halus, gaslighting, manipulasi. Malam ini, mereka menunjukkan wajah asli mereka, taring mereka. Perlahan, getaran itu mereda. Rasa takut yang membekukan itu mulai berubah bentuk. Ia mengeras, mendingin, dan berubah menjadi sesuatu yang tajam, resolusi. Ini bukan lagi rumahnya. Orang-orang di luar sana bukan lagi keluarganya. Mereka adalah lawannya. Dengan gerakan kaku, Endra mulai berdiri. Dia melihat kekacauan di sekelilingnya. Ini adalah dunianya, tempat perlindungan yang baru saja dinodai. Dia mulai membersihkan. Dia tidak membersihkan dengan panik atau sedih. Dia membersihkan dengan metodis, seperti seorang ahli bedah yang mensterilkan peralatannya. Dia mengambil setiap buku, menumpuknya dengan rapi. Dia melipat setiap helai pakaian, memasukkannya kembali ke laci. Dia mengumpulkan pecahan pot dan tanah yang tumpah. Setiap gerakan adalah penegasan bahwa mereka bisa menghancurkan kamarnya, tapi mereka tidak bisa menghancurkan dirinya. Saat kamarnya kembali rapi, Endra duduk di depan laptopnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka file rekaman. Serangan di kamarnya tentu saja tidak terekam, tapi pemicunya terekam dengan jelas. Dia memutar ulang rekaman dari ruang kerja, tepat sebelum mereka mendobrak pintunya. Suara Pandu yang panik. Di mana villa puncak? Suara Listia yang histeris. Anak licik itu. Dia menipu kita semua. Endra menyimpan file itu dengan nama rekaman 02 Panik Villa, MP4. Bukti ini sangat penting. Ini menunjukkan motif mereka. Ini membuktikan bahwa keserakahan mereka begitu buta hingga mereka menciptakan skenario pengkhianatan di kepala mereka sendiri, lalu menggunakannya sebagai alasan untuk menyerangnya. Dia merasa sangat lelah. Dan sangat sendirian. Ayahnya telah pergi. Dan malam ini, kedua kakaknya menyusul. Dalam 1 minggu, dia harus menghadapi mereka di depan Pak Cipto. Dia tidak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri dan data di dalam laptopnya. Keesokan harinya, rumah itu terasa seperti kuburan. Endra mengunci diri di kamar. Para asisten rumah tangga berbisik-bisik, jelas merasakan ketegangan dan melihat pintu kamar Endra yang rusak, tapi tak ada yang berani bertanya. Endra tahu dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Dia lapar. Dan dia menolak untuk diintimidasi hingga mati kelaparan di kamarnya sendiri. Menjelang sore, dia memberanikan diri turun ke dapur. Listia ada di sana, duduk di meja pantry, sedang memoles kukunya. Dia mendongak saat Endra masuk. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang terjadi. "Oh, Endra. Sudah keluar kamar?" sapanya ringan. "Sudah beres kamarmu? Maaf ya, semalam kami sedikit emosional. Kamu tahu, villa puncak itu sangat berarti bagi kami." Permintaan maaf yang palsu itu, nada meremehkan yang menyiratkan bahwa semua itu adalah reaksi wajar, adalah bensin yang disiramkan ke bara api di dalam diri Endra. Endra berhenti. Dia menatap kakaknya. Emosional, ulangnya, suaranya pelan dan serak. Listia mengangkat alis, sedikit jengkel. "Ya, kehilangan ayah, lalu stres soal warisan. Tentu saja kami emosional. Kalian menggeledah kamarku," kata Endra, suaranya semakin kuat. "Mas Pandu mendorongku sampai jatuh. Kalian menuduhku mencuri." Saat itulah Pandu masuk ke dapur, mendengar kalimat terakhir Endra. "Kami hanya bertanya, Endra," kata Pandu, suaranya datar. "Jangan berlebihan.
Kamu bersikap sangat defensif dan mencurigakan, jadi wajar kami curiga. Kalau kamu dari awal jujur, kami tidak perlu bertanya sekeras itu. Lagi-lagi, gaslighting, memutarbalikkan fakta, menjadikannya pelaku. Itu adalah titik puncaknya. Sesuatu di dalam diri Endra patah. Bukan semangatnya, tapi sisa kesabaran terakhirnya. Jujur soal apa? Teriak Endra. Suaranya pecah, menggema di dapur yang besar itu. Listia sampai terlonjak kaget. Jujur soal villa yang bahkan aku tidak tahu apa-apa? Aku tahu kalian meremehkanku. Aku tahu kalian menganggapku bodoh. Tapi menuduhku mencuri dari ayahku sendiri? Oh, hentikan sandiwara, anak polos MU itu, bentak Listia, topengnya kini benar-benar lepas. Wajahnya memerah karena marah. Kamu selalu jadi kesayangan ayah. Selalu dilindungi. Selalu pura-pura tidak mengerti apa-apa. Kamu pikir kami akan diam saja sementara kamu mungkin mengambil bagian terbesar di belakang kami? Air mata frustrasi dan kemarahan mulai membakar mata Endra. Aku tidak mengambil apa-apa. Aku tidak pernah meminta apa-apa. Kenapa kalian begitu membenciku? Kenapa kalian lakukan ini? Kita kan keluarga. Kata terakhir itu menggantung di udara. Listia tertawa. Tawa yang kering, sinis, dan penuh penghinaan. Keluarga? Dia melangkah maju, wajahnya hanya berjarak beberapa inci dari wajah Endra. Matanya menyala-nyala. Keluarga tidak saling menghambat. Keluarga saling mendukung. Dan kamu, katanya, menusukkan jarinya ke dada Endra, sejak dulu, kamu itu penghambat, Endra. Selalu begitu. Kamu tidak berguna. Kamu hanya beban. Plak. Tangan Listia mendarat keras di pipi Endra. Suara tamparan itu bergema, diikuti keheningan total. Pandu hanya berdiri di ambang pintu, menonton dengan senyum tipis yang puas. Endra memegangi pipinya. Bukan rasa sakit fisik yang menusuknya, melainkan gema dari kata-kata itu. Beban. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata kelemahan atau rasa sakit. Itu adalah air mata duka. Duka atas kematian keluarganya, yang baru saja terjadi detik itu, di dapur ini, di tangan kakaknya sendiri. Pipinya perih. Tapi hatinya hancur berkeping-keping. Dia menatap Listia, lalu Pandu. Dia tidak melihat kakak-kakaknya lagi. Dia hanya melihat dua orang asing yang serakah. Dengan suara bergetar namun dingin, dia berbisik, "Aku mengerti. Sekarang aku mengerti." Dia berbalik, berjalan keluar dapur dengan punggung tegak, meninggalkan Listia yang masih terengah-engah karena amarah, dan Pandu yang mengangguk puas. "Bagus," kata Pandu. Akhirnya dia tahu posisinya. Endra kembali ke kamarnya, mengunci pintu yang rusak itu sebisanya. Pipinya masih merah dan berdenyut. Dia tidak menangis lagi. Dia sudah selesai dengan air mata. Dia menyalakan laptopnya. Dia harus fokus. Hatinya yang hancur tergantikan oleh kewaspadaan yang dingin. Tamparan itu adalah kesalahan terbesar Listia. Itu telah menghapus keraguan terakhir di benak Endra. Dia mengaktifkan monitor ruang kerja. Dan dia tidak perlu menunggu lama. Listia dan Pandu masuk ke ruang kerja, jelas masih bersemangat setelah konfrontasi tadi. "Anak itu tidak akan berani melawan lagi," kata Listia, menuang segelas air dengan tangan yang sedikit gemetar karena sisa adrenalin. "Dia sudah patah." "Bagus," kata Pandu, duduk di kursi ayah. "Dia tidak akan jadi masalah. Sekarang, selesaikan sisanya. Aku sudah bicara dengan Darmawan. Rencana B, dokumen pengalihan aset atas nama ayah, sedang difinalisasi oleh ahlinya. Seharusnya lusa selesai. Bagaimana dengan rencana C?" Listia tersenyum, senyum yang membuat Endra mual. "Rencana C jaring pengaman kita." Dia membuka laci meja dan mengeluarkan sesuatu yang membuat darah Endra membeku, map tipis berisi surat kuasa manajemen yang mereka sodorkan padanya di bab 5. Dokumen yang dia tolak. Lalu, Listia mengeluarkan selembar kertas lain dari tasnya. "Aku dapat ini dari kamarnya semalam," katanya bangga. "Saat aku menggeledah buku agenda lamanya, penuh dengan contoh tanda tangannya." Di layar laptopnya,
Endra menyaksikan sesuatu yang surreal. Listia mengeluarkan lickbox tipis dari tas kerjanya, meletakkannya di atas meja, menempatkan kertas contoh tanda tangan di atasnya, dan menimpanya dengan lembar surat kuasa yang kosong. "Kamu yakin bisa?" tanya Pandu, terdengar terkesan. Tanda tangan Endra itu cakar ayam. "Gampang," ejek Listia. Endra menahan napas. Dia menyaksikan kakaknya sendiri, dengan pulpen mahal di tangan, berlatih meniru tanda tangannya di secarik kertas kosong. 1 kali, 2 kali, 3 kali. "Sempurna," desis Listia. Kemudian, dia mengambil dokumen surat kuasa yang asli. Dengan tangan yang mantap dan gerakan yang penuh percaya diri, dia membubuhkan tanda tangan Endra yang palsu di garis putus-putus di bagian bawah. "Selesai," kata Listia, meniup tintanya agar kering. "Sekarang, kita punya surat kuasa penuh atas namanya. Jika rencana B kita dengan Darmawan, entah kenapa, bermasalah dengan Pak Cipto, kita bisa gunakan ini. Kita bisa katakan Endra berubah pikiran dan setuju diwakili. Kita bisa gunakan ini untuk menguras rekening pribadinya atas persetujuannya." Pandu tertawa kecil. "Kamu memang brilian, Lis. Menjijikkan, tapi brilian." "Kita lakukan apa yang perlu dilakukan, Mas," balas Listia, memasukkan dokumen yang baru saja dipalsukan itu ke dalam brankas di ruang kerja. Di kamarnya, Endra menekan tombol simpan. Tangannya dingin sedingin es. Rekaman 03 pemalsuan tanda tangan Endra, MP4. Mereka tidak hanya merampoknya. Mereka telah mencuri identitasnya. Ini bukan lagi soal keserakahan. Ini adalah kejahatan murni. 3 hari sebelum hari H, Endra merasa terisolasi di dalam bentengnya sendiri. Dia memiliki semua bukti. Rekaman audio rencana jahat mereka. Rekaman video kepanikan mereka soal villa. Dan sekarang, rekaman aksi kriminal pemalsuan tanda tangan. Dia punya amunisi, tapi dia merasa kalah. Dia telah dipukul, difitnah, dan identitasnya dipalsukan oleh darah dagingnya sendiri. Dia menatap tumpukan file di laptopnya. Apa gunanya semua ini jika pada akhirnya dia hancur? Apa yang ayahnya inginkan? Dia butuh satu hal. Bukan bantuan hukum, bukan perlindungan. Dia butuh keyakinan. Dengan keberanian yang tersisa, dia menelepon kantor Pak Cipto. "Pak Cipto, ini Endra. Saya perlu bertemu. Sekarang juga." Mendesak. Ada jeda singkat di telepon. "Kantor saya. 1 jam lagi," jawab suara datar itu. Kantor Pak Cipto kaku, hening, dan berbau kertas tua. Tidak ada foto keluarga, hanya rak-rak berisi bundel dokumen hukum yang tebal. Pak Cipto duduk di balik meja besarnya, menatap Endra dari balik kacamatanya. "Ada apa, Nak Endra? Anda terlihat terguncang. Apa ada yang mengganggu Anda?" Endra ragu-ragu. Dia tidak bisa menunjukkan rekamannya. Dia tidak tahu apakah itu legal. Dia tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Jadi, dia hanya bisa bertanya. "Pak," kata Endra, suaranya pelan. Pipinya masih sedikit lebam, tapi dia berharap Pak Cipto tidak menyadarinya. "Katakan sejujurnya. Apakah ayah saya orang yang adil?" Pak Cipto menatapnya lama, seolah sedang mengukur kedalaman pertanyaan itu. "Kenapa Anda bertanya?" "Karena, semua ini terasa tidak adil," kata Endra, suaranya bergetar. "Klausul wasiat itu, rasanya seperti jebakan. Rasanya ayah sengaja membuat kami saling menghancurkan." Pak Cipto bersandar di kursinya yang besar. "Ayahmu, Tuan Bambang, adalah klien saya selama 30 tahun. Dia bukan orang yang sederhana. Dia sangat rumit. Tapi dia paling benci 3 hal, kebodohan, kemalasan, dan di atas segalanya, ketidakjujuran." Sang notaris mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya yang tajam mengunci mata Endra. Dia bukan orang yang adil dalam artian membagi permen sama rata untuk 3 anak. Dia orang yang teliti. Sangat, sangat teliti. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Ayahmu tahu persis siapa kalian bertiga. Dia tahu Mas Pandu ambisius dalam bisnis. Dia tahu Non Listia, cerdas dalam mengatur siasat. Dan dia tahu kamu," Pak Cipto berhenti sejenak, "kamu adalah seorang pengamat.
Jantung Endra berdebar. Pengamat. Jangan fokus pada apa yang akan Anda dapatkan, Nak Endra, nasihat Cipto, suaranya melembut sedikit. Fokuslah pada amanat beliau. Wasiat itu, klausul itu, bukanlah jebakan. Itu adalah jaring pengaman. Jawaban itu samar, tapi itu lebih dari cukup. Endra mengerti. Ayahnya bukan menjebak mereka. Ayahnya sedang menguji mereka. Dan beliau sudah tahu siapa yang akan gagal dalam ujian itu. Terima kasih, Pak, kata Endra, berdiri. Bahunya terasa jauh lebih tegak. Malam terakhir. Hari ke-29 masa evaluasi. Endra duduk di depan laptopnya, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seorang arsiparis. Dia membuka folder di komputernya yang diberi nama, Pengadilan. Di dalamnya, file-file itu tersusun rapi. Rekaman 01 rencana awal MP3, bab 8, diskusi pemalsuan dokumen ayah, konspirasi awal, hinaan, si bodoh, sisa-sisa. Rekaman 02 panik villa MP4, bab 10, kepanikan Pandu Listia soal villa puncak, membuktikan motif keserakahan buta. Rekaman 03 pemalsuan tanda tangan Endra, MP4, bab 13, adegan Listia memalsukan surat kuasa. Dia memasang headphone-nya sekali lagi. Rekaman baru masuk. Pandu sedang menelepon di ruang kerja. Bagus, Darmawan. Jadi dokumen pengalihan aset atas nama ayah sudah siap? Bertanggal sebulan sebelum beliau wafat? Sempurna. Besok kita bawa. Pak Cipto tidak akan bisa membantah akta otentik. Endra menekan, rekam. Rekaman 04 finalisasi rencana MP3, konfirmasi final rencana pemalsuan dokumen Bambang dengan pengacara Darmawan. Dia memiliki segalanya. Seluruh kronologi kejahatan mereka, dari niat hingga eksekusi. Dia mengambil sebuah hard drive eksternal kecil berwarna hitam dari lacinya. Dia menyalin semua file itu dengan rapi. Dia membuat 3 cadangan, 1 di hard drive itu, 1 di cloud storage terenkripsi, dan 1 lagi di flash drive mungil yang ia sembunyikan di sol sepatunya. Setelah transfer selesai, dia menjalankan program penghapus data aman di laptopnya, membersihkan semua jejak. Kemudian, dia beranjak ke ruang kerja untuk terakhir kalinya. Rumah itu sunyi, Pandu dan Listia sudah tidur, mungkin sedang bermimpi indah tentang kemenangan mereka. Dengan obeng kecil, Endra membongkar semua kamera tersembunyi dan perekam suara. Dia tidak meninggalkan satu pun jejak. Hobinya di bidang teknologi telah menyelamatkan hidupnya. Dia kembali ke kamarnya. Dia memasukkan hard drive eksternal itu ke dalam tas ranselnya yang sederhana. Dia sudah melewati titik terendahnya. Dia telah dipukul, dihina, dan dianggap sampah. Tapi dia tidak patah. Dia ingat kata-kata Cipto, ayahmu tahu kamu pengamat. Dia bukan lagi domba di antara serigala. Dia adalah gembala yang memegang peluit. Besok adalah hari pembacaan wasiat terakhir. Besok adalah hari pengadilan. Hari ke-30. Pukul 10 pagi. Kantor notaris Cipto Arekan adalah antitesis dari rumah besar keluarga Prakoso. Jika rumah mereka penuh dengan kemewahan yang hangat dan kenangan, ruangan ini adalah kotak kaca dan baja yang dingin, steril, dan tidak punya perasaan. Satu-satunya suara adalah dengungan pendingin udara dan detak ritmis sebuah jam dinding besar, yang terdengar seperti hitungan mundur. Endra tiba lebih dulu. Dia mengenakan kemeja katun sederhana dan celana panjang. Di punggungnya, ia membawa tas ransel kecil yang sama seperti yang biasa ia pakai. Dia tampak tenang, walau pucat. Dia duduk di sudut, seolah mencoba menyatu dengan dinding. Pintu terbuka. Pandu dan Listia masuk. Transformasi mereka dalam 30 hari sangat kentara. Mereka tidak lagi tampak seperti orang yang berduka. Mereka tampak seperti predator yang akan mengklaim mangsanya. Pandu mengenakan setelan jas termahalnya, custom made, bahunya tegap, seolah-olah dia adalah baju zirah berjalan. Dia membawa tas kerja kulit buaya yang tampak kaku dan mahal. Wajahnya adalah topeng arogansi yang percaya diri. Listia, di sisinya, tampak memukau. Dia mengenakan gaun sheath dress berwarna merah marun, tajam dan profesional. Rambutnya disanggul rapi, riasannya sempurna. Senyum tipis yang penuh rahasia bermain di bibirnya.
Mereka berdua duduk di seberang meja dari Endra, meletakkan tas kerja mereka dengan gestur penuh kuasa. Mereka melirik Endra dan tas ranselnya yang usang, dan Listia nyaris tidak bisa menahan senyum meremehkan. Si bodoh itu bahkan tidak tahu cara berpakaian untuk kemenangannya sendiri. Atau, dalam hal ini, kekalahannya. Pintu di ujung ruangan terbuka, dan Pak Cipto masuk, diikuti oleh 2 orang asisten yang membawa tumpukan dokumen. Wajah Pak Cipto sedatar dan setenang biasanya. Dia adalah wasit yang tidak memihak. "Selamat pagi," kata Pak Cipto, duduk di kursi utamanya. "Kita semua hadir. Mas Pandu, Non Listia, Nak Endra." Jam di dinding berdetak. Tit. To. Sesuai amanat dari almarhum Tuan Bambang Prakoso, dan setelah berakhirnya masa evaluasi 30 hari, hari ini kita akan membacakan wasiat final. Interupsi, Pak Cipto. Suara Pandu memotong ucapan sang notaris dengan tajam. Itu adalah pelanggaran protokol yang sangat jelas, sebuah unjuk kekuasaan. Pak Cipto berhenti bicara. Dia mengangkat kepalanya, menatap Pandu dari atas bingkai kacamatanya. Pandu tersenyum dingin. "Maaf memotong. Tapi kami rasa, Anda tidak perlu membacakan wasiat yang sudah tidak relevan itu." Listia membuka tas kerjanya. "Kami mengerti ayah kami sedang dalam kondisi bingung menjelang akhir hayatnya," lanjut Pandu. "Wasiat 30 hari itu adalah bukti kebingungannya. Namun, sebagai anak yang berbakti, kami telah menemukan dokumen yang lebih baru, lebih kuat, dan secara hukum, membatalkan semua instruksi sebelumnya." Listia meletakkan 2 tumpuk dokumen di tengah meja mahoni yang mengkilap itu. "Yang pertama," kata Pandu, menunjuk dokumen teratas yang dijilid rapi, "adalah perjanjian pengalihan aset. Ditandatangani oleh Tuan Bambang sendiri, 1 bulan sebelum beliau wafat. Di sini tertera bahwa 90% saham utama PT Cakranusa dialihkan ke perusahaan induk baru." Listia menambahkan, "Yang kebetulan, pemiliknya adalah kami berdua." Pandu memandang Endra dengan tatapan penuh kasihan palsu. "Kami tahu ini berat, Endra. Tapi ayah tahu siapa yang paling mampu menjalankan perusahaannya." Endra tidak berekspresi. Dia hanya menatap dokumen itu. "Dan yang kedua," lanjut Pandu, mengambil dokumen kedua, yang lebih tipis. "Itu adalah surat kuasa yang Endra kenali. Untuk sisa aset, properti dan dana pribadi, yang akan dibagi 3, kami juga melampirkan surat kuasa manajemen. Ditandatangani oleh Endra." Pandu menepuk dokumen itu. Di sini tertera bahwa Endra telah setuju, secara sukarela, untuk menyerahkan manajemen atas seluruh bagian warisannya kepada kami, kakak-kakaknya, untuk dilindungi. Pandu bersandar ke kursinya. "Selesai. Skakmat. Mereka telah menutup semua lubang. Rencana B, pengalihan aset Bambang, mengamankan perusahaan. Rencana C, surat kuasa Endra, mengamankan sisa-sisanya. Endra tidak akan mendapat apa-apa." Listia tersenyum pada Pak Cipto. "Jadi, silakan, Pak. Anda bisa memverifikasi dokumen-dokumen ini. Semuanya otentik dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kita bisa selesaikan ini sebelum makan siang." Keheningan memenuhi ruangan. Pandu dan Listia menunggu Pak Cipto untuk mengumumkan kekalahan mereka. Endra tetap diam, matanya tertuju pada sang notaris. Pak Cipto mengambil dokumen-dokumen itu. Dia tidak tampak terkejut. Dia tidak tampak marah. Dia mengambil lup dan mengamati tanda tangan di perjanjian pengalihan aset. Gumamnya. Tanda tangan Tuan Bambang yang sangat bagus. Dibuat dengan ahli. Listia sedikit menegang. Dibuat? Kemudian, Pak Cipto mengambil surat kuasa. Dia menatap tanda tangan Endra yang dipalsukan. Dan tanda tangan Nak Endra. Juga sangat mirip. Tentu saja mirip, sela Pandu tidak sabar. Itu dokumen asli. Pak Cipto meletakkan dokumen itu. Dia menatap lurus ke arah Pandu dan Listia. Senyum tipis, pertama kalinya Endra melihatnya, tersungging di bibir sang notaris. "Menarik," kata Pak Cipto. "Sangat menarik. Karena Tuan Bambang sudah mengantisipasi ini." "Antisipasi apa?" tanya Listia, senyumnya mulai luntur. "Pengkhianatan," jawab Pak Cipto datar.
Dia menekan sebuah tombol di interkom mejanya. Nyalakan layarnya. Sebuah televisi layar datar besar yang terpasang di dinding, yang tadinya tersembunyi di balik panel kayu, menyala. Menampilkan logo kantor notaris. Tuan Bambang, jelas Pak Cipto, suaranya kini terdengar dingin seperti baja, tahu persis karakter anak-anaknya. Beliau tahu ambisi Mas Pandu dan kelihayan Non Listia. Beliau mencintai kalian, tapi beliau tidak mempercayai kalian. Pandu dan Listia saling pandang, kebingungan dan rasa takut mulai menjalari mereka. Apa maksud Anda? Tanya Pandu. 6 bulan lalu, kata Pak Cipto, lama sebelum beliau sakit, Tuan Bambang meminta saya untuk memasang sistem perekam audio dan video kelas atas di satu tempat. Ruang kerja pribadinya di rumah. Wajah Listia menjadi pucat pasi. Itu ilegal, seru Pandu, setengah berdiri. Dipasang atas perintah tertulis dari pemilik sah properti, Tuan Bambang Prakoso, balas Cipto. Sepenuhnya legal. Beliau memberi saya wewenang penuh untuk menggunakan rekaman ini sebagai bahan pertimbangan dalam eksekusi wasiat. Beliau menyebutnya, polis asuransi kejujuran. Pak Cipto mengambil remote control. Wasiat 30 hari itu adalah sebuah panggung. Dan beliau ingin tahu, siapa di antara kalian yang akan memainkan peran sebagai serigala. Mari kita lihat rekaman pertama, kata Pak Cipto. Ini dari 3 bulan lalu. Jauh sebelum Tuan Bambang jatuh sakit. Layar menyala. Itu adalah ruang kerja ayah. Sudut pandangnya dari atas, tersembunyi. Menampilkan Pandu dan Listia, sedang minum whisky. Suara Pandu di rekaman terdengar jelas. Ayah sudah mulai pikun. Lupa nama klien besar kemarin. Ini gawat bagi perusahaan. Kita harus bersiap mengambil alih, Lis. Sebelum dia menghancurkan segalanya. Suara Listia menyahut. Setuju, Mas. Dan, mengambil alih, itu termasuk mengurusi bungsu. Dia terlalu lembek. Dia tidak boleh dapat bagian yang sama. Dia akan menghabiskannya. Kita harus, amankan, posisinya dari sekarang. Pak Cipto menekan tombol pause. Rekaman ini, kata Pak Cipto, membuktikan bahwa niat untuk mengamankan aset, atau dengan kata lain, mencurangi hak waris saudara Anda, sudah ada jauh sebelum masa evaluasi 30 hari dimulai. Wajah Pandu memerah padam. Itu hanya diskusi bisnis. Melindungi aset. Kita lanjutkan, kata Pak Cipto, mengabaikannya. Rekaman kedua. 3 minggu lalu. Setelah pembacaan wasiat awal. Layar kembali menyala. Menampilkan adegan yang sama dengan yang Endra rekam. Pandu dan Listia berdiskusi dengan pengacara Darmawan, tapi ini dari sudut pandang kamera Pak Cipto yang berbeda, yang lebih jernih. Suara Listia terdengar, bukan wasiat baru. Surat perjanjian pengalihan aset. Kita buat tanggalnya sebulan sebelum ayah wafat. Cukup, teriak Pandu. Belum, kata Pak Cipto. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari pelanggaran etika berat, dan tindakan tidak terpuji untuk mencurangi ahli waris lain, sesuai dengan klausul wasiat Tuan Bambang. Anda tidak bisa melakukan ini, jerit Listia, kini diambang histeria. Kami akan menuntut Anda. Silakan, kata Cipto. Dan kami akan menyerahkan rekaman ini sebagai bukti di pengadilan. Sekarang, setelah klausul pelanggaran terbukti secara sah, saya akan membacakan wasiat final Tuan Bambang yang sesungguhnya. Pak Cipto mengambil sebuah amplop bersegel baru. Amplop yang asli. Dia membacanya dengan lantang. Saya, Bambang Prakoso, menyatakan bahwa jika dalam masa evaluasi terbukti salah satu anak saya, Pandu Prakoso atau Listia Prakoso, melakukan tindakan tidak jujur untuk merugikan saudara mereka, Endra Prakoso, maka Pak Cipto menatap lurus ke arah Pandu dan Listia. Maka, Pandu Prakoso dan Listia Prakoso akan kehilangan seluruh hak waris mereka. Seluruh bagian mereka dinyatakan hangus. Ruangan itu hening seketika. Listia menutup mulutnya, napasnya tercekat. Pandu membeku, seolah berubah menjadi batu. Seluruh aset, lanjut Pak Cipto, 100%, 100%, dari total warisan Tuan Bambang Prakoso, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan ini jatuh sepenuhnya ke tangan anak bungsu saya, Endra Prakoso.
Endra menutup matanya sejenak. Bukan perasaan menang. Hanya lega. Tidak, raung Pandu, menggebrak meja. Ayah tidak mungkin melakukan ini. Ini rekayasa. Ini jebakan. Beliau melakukannya, kata Pak Cipto tenang. Tapi, beliau juga seorang ayah. Beliau meninggalkan satu klausul terakhir. Satu jalan keluar. Pandu dan Listia, yang sudah hancur, menatap dengan sisa harapan. Ayat terakhir, baca Cipto. Ketetapan di atas akan dibatalkan, dan pembagian rata akan diberlakukan kembali, hanya jika kedua anak saya, Pandu dan Listia, di hadapan notaris dan saudara mereka, mengakui kesalahan mereka secara penuh, dan meminta maaf dengan tulus, jujur, dan tanpa paksaan, atas keserakahan dan niat jahat mereka kepada Endra. Hening. Ini adalah ujian terakhir. Ujian karakter yang paling puncak. Pandu dan Listia saling pandang. Mereka kalah. Mereka tidak punya pilihan. Listia yang pertama bergerak. Dia berdiri, berjalan menghampiri Endra yang masih duduk. Wajahnya basah oleh air mata, kali ini asli, air mata ketakutan. Endra. Isaknya. Maafkan, Mbak. Maaf, Mbak cuma stres. Kehilangan ayah, tekanan perusahaan. Mbak tidak bermaksud jahat. Pandu menyusul, wajahnya kaku karena malu. Ya, NDA. Maafkan kami. Kami hanya ingin melindungi warisan ayah. Kami tidak bermaksud mencurangimu, kami hanya berpikir ini yang terbaik. Mereka berdua menatap Endra, menunggu pengampunan yang akan mengembalikan miliaran rupiah ke tangan mereka. Endra menatap mereka. Dia melihat rasa takut mereka. Dia melihat keserakahan mereka yang kini dibalut penyesalan palsu. Dia tidak melihat ketulusan. Kalian tidak minta maaf karena telah berkhianat, kata Endra, suaranya pelan namun mantap, memotong isak tangis Listia. Kalian minta maaf karena kalian tertangkap. Endra berdiri. Aku memaafkan kalian. Sebagai saudaraku, aku memaafkan kalian atas apa yang kalian lakukan padaku. Tapi itu bukan permintaan maaf yang tulus. Itu adalah alasan. Kalian gagal dalam ujian terakhir ayah. Anak sialan, bentak Pandu, topengnya lepas. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau ambil semuanya sendiri? Bukti Cipto itu lemah. Kami akan lawan di pengadilan. Kalau begitu, kata Endra, untuk pertama kalinya melangkah ke tengah ruangan. Pakai bukti saya saja. Dia membuka tas ranselnya yang usang. Dia tidak mengeluarkan setumpuk dokumen. Dia hanya mengeluarkan satu hard drive eksternal kecil berwarna hitam dan meletakkannya dengan pelan di atas meja. Semua mata tertuju pada benda kecil itu. Apa itu? Tanya Listia, suaranya bergetar. Pak Cipto punya rekaman dari 6 bulan lalu, kata Endra. Saya punya rekaman dari 30 hari terakhir. Hobi saya teknologi miniatur, ingat? Endra menatap Listia. Saya punya rekaman audio saat kalian merencanakan pemalsuan dokumen ayah. Saya punya rekaman video saat kalian panik karena mengira villa Puncak hilang. Dan Endra menunjuk dokumen surat kuasa yang ada di meja. Saya punya rekaman video definisi tinggi, non Listia, yang menunjukkan Anda, di ruang kerja ayah, 3 hari lalu pukul 11 malam, sedang menjiplak dan memalsukan tanda tangan saya di dokumen itu. Ini adalah pukulan yang tidak bisa ditangkis. Bukan lagi pelanggaran etika. Ini adalah kejahatan pidana. Pemalsuan dokumen. Listia ambruk. Dia tidak pingsan, tapi dia jatuh terduduk di kursi, seluruh tenaga dan keangkuhannya menguap dari tubuhnya. Pandu menatap hard drive itu seolah itu adalah bom. Dia tahu dia sudah selesai. Tamat. Soal villa Puncak, tambah Pak Cipto, seolah memberi catatan kaki. Itu tidak pernah hilang. Tuan Bambang sengaja menyembunyikan dokumennya dari daftar aset sementara. Itu adalah ujian ketamakan. Beliau ingin tahu siapa yang cukup tamak untuk mengamuk karena satu aset yang hilang, dan siapa yang cukup bijak untuk tidak peduli pada materi. Pak Cipto menatap Endra. Hanya Endra yang tidak pernah bertanya soal villa itu. Dia satu-satunya yang lulus ujian. Pak Cipto merapikan dokumen di depannya. Pertemuan selesai. Endra, Anda adalah pewaris tunggal.
Mas Pandu, Non Listia, saya sarankan kalian menandatangani surat pelepasan hak ini, atau saya akan menyerahkan hard drive Endra ke pihak berwajib. Pandu dan Listia, hancur lebur, tidak punya pilihan selain menandatangani. Endra mengambil hard drive-nya dan memasukkannya kembali ke tas ranselnya. Dia berjalan melewati kakak-kakaknya yang kini menangis dalam diam, tanpa menoleh lagi. Dia berjalan keluar dari gedung yang dingin itu ke udara pagi yang cerah. Dia tidak merasa kaya. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa bebas. Yang dianggap paling bodoh, si bungsu yang polos, ternyata adalah satu-satunya yang mewarisi hal terpenting dari ayahnya. Bukan uangnya, tapi kebijaksanaannya. Dan selesai. Akhirnya, yang dianggap paling bodoh, ternyata adalah yang paling bijak. Sekarang giliran kalian. Kalau kamu jadi Endra, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Komen di bawah, maafkan beri modal, atau, biarkan saja, pantas miskin. Tulis pilihanmu dan alasannya.